sudah disebutkan kan ya, bentuk-bentuk perilaku dalam pergaulan remaja. Nah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini, pagi yang cerah dan bahagia ini, kita bisa kembali untuk mengikuti syiar Ramadan dalam keadaan sehat walafiat insya Allah. Anak-anak sekalian yang berbahagia, pagi ini materi kita tentang pergaulan remaja. Kenapa kita kok mempelajari tentang pergaulan remaja? Apa pentingnya? Menurut kalian penting apa tidak? Saya yakin semua orang, bahkan orang tua seperti saya juga sangat mengatakan pendidikan untuk anak usia remaja itu penting sekali. Ya. Kenapa? Karena di sanalah anak-anak itu akan terbentuk karakternya maupun kejiwaannya. Salah sedikit dalam pendidikannya maka akan berakibat fatal pada akhirnya. Naudzubillah. Yang dikatakan remaja itu apa? Remaja itu adalah kelompok manusia. Dalam tanda kutip manusia yang kita pelajari remaja manusia, bukan yang lain ya, yang baru tumbuh dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, yakni kalau kisaran usia sekitar usia 12 sampai 21 tahun menurut Zakiyah Derajat. Remaja adalah masa peralihan di antara masa kanak-kanak dan dewasa. Dalam usia ini mengalami masa pertumbuhan dan masa perkembangan fisik maupun psikis. Kondisi di lingkungan anak remaja itulah yang nanti yang akan membentuk, atau boleh dikatakan karena anak remaja itu dikatakan kan daurul murahaqah, di mana anak itu pembentukan yang paling signifikan dalam kehidupannya ya usia-usia remaja itu. Ketika lingkungannya baik, dia sering mencontohkan. Kalau lingkungannya baik, dia akan meniru baik. Kalau lingkungannya buruk, dia juga akan kemungkinan besar adalah berpengaruh bagi karakternya, kepribadiannya. Terus di sini juga kita akan memaparkan tentang bentuk perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Yang pertama, mematuhi etika pergaulan. Maksudnya bagaimana? Kalau laki-laki, ya jangan sampai berdua-duaan di tempat tertentu dengan perempuan. Atau laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, ya tidak boleh pegang-pegangan. Artinya jempol-jempolan itu nggak diperbolehkan, ya. Bukan hanya ketika kita sedang mau sholat dalam keadaan suci, tapi dalam keadaan biasa pun seperti itu. Harus kita terapkan nilai ibadah itu. Yang kedua, menutup aurat. Perlu diingat ya, kalau sampai aurat, kalau anak-anak kecil gitu auratnya nggak terlalu, ya nggak
Enggak, dalam artian memang ya anak kecil ya seperti itu, ditutupi ya nanti pakai celana pendek. Coba kalau di usia remaja seperti kalian pakai celana pendek, khususnya perempuan pakai celana pendek, pakai kaosan dalam saja keluar rumah, pasti tangga-tangganya pada wow. Itu pasti itu ya. Terus yang ketiga, mengajak berbuat kebaikan. Ini langkah yang baik ya. Jangan lupa kita juga harus senantiasa mengajak berbuat baik. Agar apa? Agar nanti kita akan menyadari bahwa diri kita memang juga harus berbuat baik. Gak mungkin orang mengajak berbuat baik padahal dirinya tidak berbuat baik. Terus mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat ya. Perlu diingat, inna syababa wal faragha wal jidata mafsadatun lil mar'i ayya mafsadatin. Bahwasanya masa remaja dibarengi dengan kekosongan, berduit lagi, punya kemewahan dan lain-lain, punya harta, itu sangat merusak. Oh ya, yang nggak punya harta aja merusak, apalagi yang punya harta, lebih merusak lagi, lebih-lebih di era seperti ini. Minuman keras banyak dijual bebas, narkoba los, coba apa enggak rusak sana teman-temannya. Naudzubillah. Saya yakin anak Wahid Hasyim tidak ada yang seperti itu. Yang kelima, menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Coba kita tengok orang-orang dulu itu kalau mau lewat saja ketemu orang tua itu pasti agak membungkuk. Bukan masalah kita dalam kerajaan ataupun apa, bukan. Tapi ini etika orang ketimuran. Kalau ada orang tua duduk sedangkan kita mau lewat, paling tidak kita membungkukkan badan sedikit sambil bilang apa? Amit sewu atau nyun sewu. Ya, itu kalau nggak dibiasakan ya nggak akan pernah bisa. Ya. Terus selanjutnya adalah nilai positif apa yang terkandung dalam akhlak terpuji pergaulan bebas itu. Tadi sudah disebutkan kan ya, bentuk-bentuk perilaku dalam pergaulan remaja. Nah ini nilai positif apa yang terkandung dalam pergaulan remaja dalam akhlak yang terpuji. Ini dalam tanda kutip nilai positif akhlak terpujinya. Yang pertama adalah menumbuhkan sifat arif dan bijaksana. Ya. Yang kedua, menumbuhkan sikap disiplin diri. Yang ketiga, menumbuhkan sikap bisa mandiri. Yang keempat, menumbuhkan sikap mau bertanggung jawab. Yang kelima, menumbuhkan sikap toleran. Ya. Terus ada pula bentuk perilaku tercela dalam pergaulan remaja. Dalam pergaulan remaja itu, yang namanya remaja itu kan bebas kan ya, bisa kesana kemari. Kalau orang sudah tua malah mau berangkat pergi aja sing asam urat dan lain-lain. Kalau anak remaja itu bisa jangkauannya bisa kemana-mana. Oh, hari ini kita cari di sekolah kadang-kadang tiba-tiba sudah ada di warkop sebelah, kira sebelah. Kadang-kadang guru-guru kita itu nyuruh kita sholat berjamaah di gedung, ujung-ujungnya sudah ada di warkop depan. Betapa hebatnya itu, menggunakan kecepatan apa anak-anak itu. Itu anak remaja. Kalau orang tua kelihatan jalannya cepat, si gila sih, kakinya diangkat, waduh asam urat itu, oh kolesterol dan lain-lain, mikir dan lain sebagainya. Ini bentuk perilaku tercela dalam pergaulan remaja. Di antaranya yang pertama adalah tawuran antar pelajar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di lingkungan kita Wahid Hasyim ini senantiasa tercipta lingkungan yang damai sehingga tidak ada lagi tawuran antar
pelajar. Yang kedua, mengkonsumsi minuman keras. Naudzubillah. Ya, jangan sampai ada yang minum minuman keras. Kenapa? Ibadah kita itu 40 hari 40 malam tertolak. Naudzubillah. Yang ketiga, pergaulan bebas atau free sex. Ini lebih parah lagi. Insya Allah di lingkungan kita nggak ada. Kenapa Wahid Hasyim semuanya sudah ngerti agama. Saya yakin itu ya, ngerti aturan bagaimana pergaulan yang baik. Lebih baik kalian selesaikan pendidikan kalian, setelah itu nikah, tutup buku, rabi, buka teror, beres, daripada harus mencuri-curi pencite tonggo. Berbahaya ya. Yang keempat, penyalahgunaan narkoba. Nih, narkoba itu hukumnya apa, Pak? Sama seperti miras. Kalau sudah ibadah kita 40 hari 40 malam tertolak, coba bayangkan. Wah, lebih baik ibadah ya tambah dosa meneh. Lebih bahaya ya. Nih. Terus ada nilai negatif pula dalam perilaku tercela dalam pergaulan remaja. Perlu semua juga ada nilainya ya. Yang pertama, bertentangan dengan nilai-nilai ajaran sudah pasti. Kalau itu nilai yang kalian lakukan adalah perilaku tercela dalam pergaulan remaja, perlu diingat. Kalau itu adalah bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama. Kalau sudah bertentangan dengan nilai ajaran agama, terus mau beragama apa? Ya, kita mau beragama apa? Selain kita yang menegakkan ajaran agama, umatnya siapa meneh? Ya, ingat. Setiap kita mengerjakan ajaran agama, maka insya Allah kita akan mendapatkan cintanya Rasul dan kelak akan mendapatkan syafaat dari ya. Yang kedua, hilangnya budaya malu. Perlu diingat al-haya'u minal iman, bahwasanya malu itu sebagian daripada iman. Kalau orang sudah nggak punya malu, naudzubillah. Kalau ukurannya ya malu tadi iman itu. Ya. Yang ketiga, menimbulkan masalah kesehatan. Belum lagi pergaulan bebas dan lain-lain, narkoba. Berapa orang yang gagal dalam kehidupannya hanya karena belani nafsu, ya. Belum lagi kesehatannya yang bermasalah. Masih muda, Pak, iya masih muda. Seakan-akan nggak merasakan, tapi ujung-ujungnya diingat nanti. Dan yang terakhir, anak-anak sekalian, bagaimana menghindari perilaku tercela dalam pergaulan remaja? Caranya yang pertama yaitu meningkatkan kadar iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh itu saling berkaitan. Iman percaya saja tanpa mengerjakan amal soleh ya kosong. Dalam Al-Quran juga sudah disebutkan, innal ladzina amanu wa amilus sholihat, orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu sudah gandengannya, tidak bisa dipisahkan. Yang kedua, meningkatkan kualitas akhlak dan etika bergaul. Ojo ngawur. Ya. Kita harus meningkatkan benar bahwa kita berperilaku sebagai anak-anak yang terdidik. Kita itu sudah dididik, guru-guru kita sudah dibina dalam sebuah lembaga, dalam lingkungan yang terdidik dengan fasilitas dan pendidikan yang sudah baik, maka jadilah kalian, kita semuanya orang-orang yang baik. Yang ketiga, mengatur waktu dengan baik. Ini sangat penting karena adanya kejahatan itu kan adanya waktu dan kesempatan. Ya, maka kita harus tahu benar kapan kita harus mengerjakan sesuatu, kapan kita harus istirahat, kapan kita harus berbuat baik. Ya, ini harus tahu, kita harus bisa mengatur waktu kita sendiri agar tidak terjadi kekosongan
di dalam hari-hari kita, di dalam kosong dalam kegiatan, nggak ada kegiatan, nggak ada apa, pasti itu berbahaya. Sebagaimana disinggung tadi, inna syababa wal faragha wal jidata mafsadatun. Sesungguhnya remaja, sabab itu ya, faragh kekosongan, ada yang kekosongan, wal jidata itu adanya apa? Harta. Itu sangat rawan dengan kerusakan. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah, dan diberi kesehatan dan disembuhkan semua penyakit kita, dan diberi rezeki yang halal dan barokah. Mungkin saya cukupkan untuk materi tentang pergaulan remaja. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.